MPI itu ibarat Kopassusnya pendidikan, ya, yang memang akhirnya kan meliding ke sana. Ruhnya adalah how to lead and manage. Bagaimana Anda mau menjadi pemimpin dan mengelola kompetensi leadership sendiri, berpikir inovatif, tadi punya jangkauan general, berpikir kreatif, inovatif, selalu cari peluang. Nah, leadership itu ada empat ya utamanya itu. Great visionary, share the vision, collaborate the success. Jadi artinya kita perlu lagi-lagi berpikir yang global itu. Kuncinya adalah inovatif, berpikir mencari sesuatu yang baru yang bisa kemungkinan bisa dikembangkan. Leadership itu adalah selalu upfront, selalu di depan untuk memulai sesuatu, tidak followers, ngerti? Di Anda ketika di MPI, digodok di MPI dan selesai di MPI. Apa itu? Kompetensi adalah leaders and managers. Itu kalau terjadi di kumpulan itu dan Anda kuat sekali, Anda akan menjadi orang paling menonjol. Karena Anda selalu punya pikiran, punya roh global di antara orang-orang itu. Nah, kalau misalnya ada yang dari lulusan lain yang melebihi dari itu, ya mungkin dari kalian misalnya, tapi Anda adalah di-create untuk itu gitu loh. Nah, saya harus menyadarkan semua anak-anak yang di MPI, tidak aja di sini audiens yang di mana-mana yang kuliah di sana, sama kalau ada kita asesor itu kan datang untuk memberikan briefing kepada anak-anak yang kita itu mesti begitu. Bapak, ngapain kita sekolah di sini? Pasti sama. Persoalannya itu karena memang levelingnya itu kadang memang belum nyampe gitu. Kenapa? Hidup itu education, setelah itu di build up di experience, itu melibatkan banyak orang yang dalam dunia real. Nah, ketika melibatkan banyak orang di dunia nyata, itulah Anda muncul benih-benih ayu leaders or followers. Tinggal itu pilihannya, apakah Anda pengikut atau pemimpin di mana-mana. Tapi kalau yang di sini saya kira Anda akan menjadi calon pemimpin dalam level apapun. Itu yakin, saya percaya itu. Nah, modalnya dulu ke sana, kepercayaannya ya. Jadi sudah market analysis, itu yang market analysis, kita analisis pasar, memang peluangnya cukup tinggi, sangat tinggi, makanya itu yang ngambil juga banyak. MPI itu kan di mana-mana udah bergrowingnya, tumbuhnya itu sangat signifikan, teman-teman ya. Ada yang anak-anak MPI ya. MPI itu sangat signifikan tumbuhnya. Tumbuhnya apa ya maksudnya? Prodi habis ini buka di kampus sana, buka di itu pertumbuhannya sangat signifikan. Itu tandanya apa? Sama, memiliki keresahan yang sama untuk filling the gap tadi, mengisi lowongan yang dibutuhkan, betul-betul dibutuhkan masyarakat. Dan itu dibutuhnya karena, ingat, kenapa sih Pak jumlahnya kok sedikit? Misalnya di MPI itu rata-rata 2 kelas, ada yang 1 kelas, oke? Di perguruan tinggi itu 1 kelas untuk setiap intake. Kenapa kok begitu? Karena Anda itu memang elit. Orang kalau takut jadi sedikit itu takut itu. Karena elit. Dokter itu 1 kelas di UNER itu intake-nya berapa? Cuma 1-2 kelas dan nantinya akan dibagi berbagai sektor keahlian. Sedikit, emang elit. Kenapa jadi sedikit menjadi masalah gitu? Ya, kalau sudah sama, banyak kompetisinya selalu tinggi dari nilai production, dari teori production itu juga nggak bagus. Itu karena menciptakan yang unik, elit, yang sedikit itu intake-nya peminatnya harusnya mengurangi kompetisi dan punya peluang akan lebih tinggi. Ini kadang-kadang memang itu itu. Wah, kami sedikit ternyata sih, kalau ya kamu jadikan orang penting kok malah nggak mau, elit kok malah nggak mau. Pasukan elit itu kalau namanya tentara pendamping Prabowo, Pak Presiden, itu juga sedikit. Kopassus itu juga sedikit. Anda itu Kopassus gitu. Ya, anak-anak MPI itu ibarat Kopassusnya pendidikan, ya, yang memang akhirnya kan meliding ke sana, ya, dengan tadi analisis tadi. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa seharusnya tidak perlu gerah perkara belajar di MPI dan takut nanti lulusannya kemana. Tidak gerah itu apa? Siji takut, loro terus mau kemana. Toh di kabupaten banyak, di kabupaten itu banyak membuka lowongan itu. Nah, apa di mana? Dia taruh di keuangan. Pertama, betul? Itu di sana.
Kalau nggak ditaruh di keuangan, di administrasi umum. Ya. Ya, itu di situ. Nah, karena memang Anda di situ. Lalu kompetisinya baru kelihatan itu diserai apa, menjadi apa. Kalau perlu kan enggak perlu jadi kepala sekolah, Mas. Apa perlunya? Tolong deh, ini urus sebagai wali kepala sekolah sekalian. Kepala sekolah kan operasional. Tapi pemilik. Kenapa harus begitu? Kalau memang Anda menunjukkan tadi ruh dari learning, leadership, and management itu betul-betul masuk, teman-teman di MPI se-Indonesia, saya harapkan itu sadar itu. Ruh Anda itu learning di leadership and management. Itu seperti itu. Nah, saya sendiri itu dulu S2 masternya itu diajari begitu. Saya tidak pernah bersentuhan diajari ngajar, itu nggak ada, karena memang kami dipersiapkan menjadi administrator. Administrator itu apa? Sekarang bahasa umumnya menggunakan di manajemen itu. Ruhnya adalah how to lead and manage. Bagaimana Anda mau menjadi pemimpin dan mengelola. Itu ruhnya. Lah kalau teman anak-anak MPI masih mikirnya sempit, mikirnya masih mikir taunya, oh ya guru murid, terus tiba-tibanya ini khusus sarana, ini toh wis. Apalagi itu nggak kemana-mana. Anda global way of thinking, Anda harus punya kapasitas ke situ, berangkat belajar dari situ, dan itu masuk akal dan itu harus tercapai di sana. Kenapa? Mata kuliah yang diberikan ke Anda ya memang modalnya memodali itu semua, ya gitu. Darahnya mudah-mudahan teman-teman pendengar di MPI, pecinta MPI se-Indonesia juga memperhatikan itu. Anda dicetak itu how to lead and manage, bukan menjadi followers apapun itu. Dan ingat satu lagi, leadership itu tidak mesti formal, ya. Kalau mau orang yang terjun di karya ilmiah, maka namanya itu leadership, academic leadership. Jadi kalau misalnya itu mau jadi pengembang masyarakat, itu juga namanya community leadership. Leadership itu tidak hanya di kepala sekolah, ya, tapi ruhnya, mentalitasnya, perilakunya itu kudu dibingkai menjadi kesana gitu, ya. Oke, baik. Jadi untuk menjadi lulusan di MPI ini harus mempunyai pemikiran yang global, ya Prof, ya, yang juga harus bisa bersaing lah di tingkat yang lebih jauh, baik berdasarkan pengalaman atau apapun itu. Nah, kira-kira ini Prof, kompetensi yang harus dimiliki oleh teman-teman sebagai seorang leader ataupun seorang manajer itu seperti apa aja ya Prof, ya kira-kira? Kan tidak bisa dijawab kamu harus punya ini dan itu. Pertama, yang paling penting, seluruh 90% mata kuliah itu membekali Anda untuk kita anak MPI supaya ke sana. Nah, kompetensi leadership sendiri, ya kita perlu berpikir inovatif, tadi punya jangkauan general, kemampuan supaya kita mengelola sistem itu, tidak mengelola orang saja, tapi mengelola sistem, berpikir kreatif, inovatif, selalu cari peluang. Nah, kalau kita menggunakan pedomannya Coases itu, saya itu penggemar Jim Coases. Leadership itu ada empat ya utamanya itu: create visionary, share the vision, kemudian ajak orang lain sampai ke sana, celebrate the success. Jadi artinya kita perlu lagi-lagi berpikir yang global itu. Nah, kompetensi yang kalian punya semua automatically, kalau itu sadar, kalau itu kita menyerap dengan baik di MP itu memang didesain itu. Nah, yang nggak tahu, yang tadi saya tangkap itu adalah yang saya belum mengerti. Anda itu tinggal menaikkan mentalnya tadi. Kenapa kok begitu? Karena memang belum mungkin Anda dilulus S1. Perlu diketahui Anda itu menyandang gelar yang sama, S1-nya dimanapun Anda berada, menyandang level yang sama. Oke, bukan Anda terus setelah digembori Pak Nur terus tiba-tiba aku kudu mimpin. Nggak begitu. Ya, tadi kompetensi yang disiapkan itu levelnya level aplikasi learning, dan itu hampir semua sama di prodi apapun. Misalnya nih, anak informatik sudah berkreat nggak? Sudah berkreasi? Ada, tapi mayoritas
baru memahami betul membuat programming misalnya itu pakai yang berweb base misalnya, ya itu ya dia sedang mampu itu. Habis itu mereka meneruskan setelah lulus, kalau belajar atau kerja di perusahaan itu mulai terlatih dan tertantang. Tapi ya kalau anak MPI kira-kira gimana? Anak MPI banyak banget yang setelah belum lulus sudah menjadi kepala sekolah, dan menjadi mengurus lembaga, mengurus macam-macam lah, banyak juga. Nah, jadi ada peluang-peluang itu yang dicapai. Tetapi kalau leadership saya sih itu utamanya gitu, challenging the status quo. Itu menurut saya itu pure successful leadership yang tidak BAU tadi ya. Kalau orang sudah ini biasanya gini bagus, itu tandanya tidak punya leadership. Gitu maksud saya gitu. Karena apa? Leadership yang pure itu selalu tidak BAU, selalu nggak tahu itu create-nya dari mana, entah ilham, entah belajar, entah ada aja sesuatu yang new. Jadi kalau saya boleh contoh, tiba-tiba kalau di MPI ini punya ini leadership-nya keren gitu loh. Itu pasti kenapa, mungkin entah itu mencontoh, itu udah urusan. Tapi dengan adanya misalnya di rutin podcast seperti ini, itu new leadership. Dan you kalau mau nawarin ini seperti begini keluar, itu menjadi leaders dalam konteks ini untuk di MPI Prodi gitu. Leaders itu namanya leaders. Nah, dari mana itu? Kuncinya adalah inovatif, berpikir mencari sesuatu yang baru yang bisa kemungkinan bisa dikembangkan di lembaga itu. Nah, bagi saya itu pokoknya kalau nggak bau itu berarti good leaders. Tidak biasanya mengulang hal yang sama, repeating. Jadi saya tuh sering ngomong agak kasar itu begini, yang nggak enak. Kalau nggak BAU itu SOR. Jadi ini agak ekstrim. Bau itu kan business as usual. Banyak orang itu menjalankan pekerjaan SOR, same old rubbish, mengulang hal yang sama. Itu dulu sampah, sekarang sampah, besok jadi sampah lagi. Nah, itu di MPI harus tidak terjadi. Challenging itu harus menantang supaya tidak bau. Dan SOR itu same old rubbish. Sama saja you doing the same rubbish. Rubbish itu bukan tidak hanya sampah, tapi rubbish itu omong kosong, tidak ada manfaatnya dan lain sebagainya. Term Inggrisnya itu pakai ini, same old rubbish. Kamu mengulang sampah yang sama. Dulu sampah, sekarang dikelola dengan cara yang sama, keluarnya sampah juga, mengulang sampah lagi. Nah, that is not good leaders. Ya, teknikalnya silakan diambil banyak sekali, dan juga kita belajar dengan mudah. Tapi yang memunculkan jiwa itu is challenging, betul-betul sebuah challenge, tantangan yang luar biasa untuk menjadi business leaders, education leaders, community leaders, whatsoever, apapun. Pokoknya community leaders, education leaders, business itu sama. Rule-nya adalah menghindari yang namanya bau tidak supaya menginovasi, mendapatkan new opportunities, ya, mendapat kesempatan untuk berinovasi dan melanjutkan sustainable di masa berikutnya. Saya kira gitu ruhnya ya Mas ya. Jadi saya tekniknya silahkan teman-teman terutama warga MPI dikaji. Salah satunya itu kasih pancing, cari yang lebih, itu kan sudah berarti advance. Gitu ya. Oke. Lagi? Iya. Baik Prof. Jadi mungkin yang bisa saya simpulkan mengenai manajemen pendidikan Islam ini adalah bagaimana Anda memanage diri Anda sendiri, ya. Jika ingin lulus, ketika mau lulus atau ingin lulus, yaitu bagaimana Anda memanage diri Anda sendiri sebagai seorang leader, memposisikan Anda sebagai seorang leader yang tidak melulu mengenai leader formal, tetapi juga bisa melalui komunitas atau organisasi-organisasi yang lain seperti itu Prof ya. Dan juga kompetensi yang harus kita miliki sebagai seorang mahasiswa lulusan manajemen pendidikan Islam, yaitu harus mempunyai leadership dan juga manajemen yang bagus lah, begitu kira-kira ya. Oke, mungkin untuk kesempatan terakhir Prof, mungkin ada pesan atau
untuk teman-teman yang kuliah di MPI maupun yang mau lulus di MPI ini seperti apa, Prof? Mungkin ada pesan-pesan atau bagaimana? Silakan. Kalau Anda sangat tepat tadi menyimpulkannya, kalau Anda sudah menjadi leaders, you don't need to worry about anything. Karena leading itu pasti memulai. Jadi leadership itu adalah selalu upfront, selalu di depan untuk memulai sesuatu, tidak followers, ngerti? Jadi itu teman-teman yang ini mau lulus, start from yourself, memulai. Nah maka saya tadi sejak awal saya mau mengatakan pesan khusus teman-teman di MP itu mahasiswa dimanapun kalian berada, change your attitude, behavior, filosofi, berpikir, budaya, perilaku harus berubah, bahwa Anda itu adalah leaders. Ketika Anda sudah merasa terbekali dan punya kapasitas untuk leading, automatically Anda itu starting gitu loh. Ya, jadi lulusan yang ini keluar tiba-tiba aja berinisiasi, oh kalau begitu saya menjadi kesusahan ini orang tua saya kayaknya udah mengancam. I don't know what you doing. Dan tidak penting kalau Anda apakah di pendidikan atau tidak penting, but you starting doing for yourself. Anda memulai sesuatu untuk dirimu, itulah leaders. Oke? Anda memulai itu, nggak usah aku terus nanti ngatur di mana ya, aku ngikut di mana. Tolong deh, itu ndak lead, itu followers. Oke, saya tegaskan sama anak-anak itu, learn to be leaders. Mari belajar menjadi pimpinan dan managers tadi. Memimpin tadi yang agak abstrak, lalu kemudian dikelola secara step by step dan menggunakan standar yang agak yang tertentu, maka itu di manajersnya. Jadi leaders and management jadi satu. Yo pinter memulai tadi itu, menginisiasi sebuah perilaku dan tindakan bahkan entitas atau bahkan starting to move on gitu. Memulai untuk move begitu, itu leaders. Kalau kita tertinggal di belakang namanya followers. Lalu atur strategi itu gimana Anda bisa move on supaya lebih fast, efisien dan lebih cepat untuk lari, untuk mewujudkan mimpi Anda tadi. Remember, ini itu start. Kalau Anda leaders, Anda pasti start otomatis. Ya. Nah, itu makanya saya sih nggak terlalu khawatir teman-teman itu growing dari semester 1 sampai akhirnya pengalaman dan teman-teman itu gitu. Maka itu progresnya tuh ke sana itu kelihatan, tapi makanya saya jengkel kalau sudah anak semester 4 mikir itu masih kecil-kecil aja tuh, jengkel saya. Okay. Itu adalah orang pemimpin. Kalau ditanya sekolah nggak maju, iya Pak UKT-nya begini, really? Enggak, yang problem adalah pimpinannya salah, itu baru bener. Karena yang lain-lain itu Anda yang menyelesaikan gitu loh ya. Tidak hanya itu ya. Jadi mungkin itu pesan-pesan saya kalau sama anak-anak kami di manajemen di manapun Anda berada, no worries. Ya, optimistic. Ketika optimistic sendiri adalah Anda created to be leaders and managers and reach for it. Sampailah itu ya, supaya ini kalau resah kecil-kecil tandanya Anda belum leaders, titik wis. Oke ya, begitu Mas ya. Jadi pesan-pesan saya gitu, mudah-mudahan ini menginspirasi dari teman-teman yang masih ingin belajar di manajemen, juga masyarakat ini, kalau terutama masyarakat yang punya kesempatan, punya dana lebih untuk mengelola lembaga pendidikan. So, kalau saya tetap menyarankan anaknya belajar manajemen pendidikan. Ya, jadi kalau pondok pesantren, terus kemudian ada yayasan-yayasan itu dan punya putra-putri yang pengen yayasannya maju, saya tetap menyarankan mereka belajar di manajemen pendidikan. Oke? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Profesor Haji Nurholis, MID Admin PhD. Waduh, sangat mendalam sekali pembahasan kita pada podcast kali ini ya. Bahkan sampai bagaimana nanti prospek dari lulusan dari manajemen pendidikan Islam itu sendiri. Ya, baik. Mungkin cukup perjumpaan kita pada podcast Edu Talks pada pagi hari ini. Saya selaku moderator sekaligus host dalam podcast kali ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam podcast ini terdapat kesalahan-kesalahan atau perkataan-perkataan yang kurang enak
yang kurang enak didengar bagi pemirsa semuanya, saya secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MPI Winsa, the best thinker, the best manager, the best leader. Terima kasih.